Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami. Itu gue tulis tuh. Telah lama aku menyimpan surat cinta ini. Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu. Sedap. Pintu rahasia tuh. Gue songwriting dan produce juga. Oh di situ. Aku tahu bagaimana bila aku. Nah itu gue yang buat lagunya. Apalagi selain Lala Huta? Bareng mau nggak mau? Jual barang, terus jual ayam. Yang mana lo? Beneran? Ayam. Iya. Ayam. Iya. Ayam potong. Ayam ini bukan ayam potong, ayam panggang, tapi satu gitu. Oh. Gue jual ke teman-teman, terus Iya. apalagi? Oh gue jadi Hari ini kita kedatangan Heskijo. Wih. ini udah. Udah. Masa sih udah? Anjir gak ada tweetuan, gue kaget. Heskijo, seorang gitaris ternama di Indonesia saat ini. Bener nggak? Ternama ya? Enggak lah. Enggak. Ternama aja. Coba 3 gitaris ternama di Indonesia menurut lo siapa? Dewa Bujana. Dewa Bujana, iya. Udah pasti ya? Rumahnya di Cipete juga tuh. Iya. Dewa Bujana. Pasar Minggu lah itu. Terus Tohpati. Tohpati, Kalau jazz ya Ulepat. Ulepat, Tiselano. iya, Tiselano. Tapi lu berangkatnya dari jazz kan berarti ya? Iya. Gue nggak mau dibilang gitu, takutnya gue mengklaim diri gue Jazzy banget. Iya. Gue suka aja bermain musik jazz. Gitu. Kalau dibilang gitaris jazz, banyak sekarang yang jazz gitu. Yang jazz apa yang lebih? Malah gue udah gak diajak-ajak. Iya, karena bapak kan udah di Wijaya, jadi orang mau ngajak main juga agak sedikit Abang. ragu ngasih baju. Tapi masih mau Hes kalau diajak reguleran gitu mau? Ya mau aja. Cuma sekarang udah gak diajak aja. Gitu aja. Kurang kali gue kurang. Enggak dong, kalau jago sih jago gue akuin. Ketemu Heski pertama kali tuh 2016 ya, 2017 tuh waktu dia baru selesai lolos seleksi MLD Jazz 3 lo ya? Oh lu tuh dari lombanya? Dari lombanya. Oh dari lomba? Dari lomba. Enggak, after lomba. Oh berarti ya. Gue dari Java Jazz-nya. Berarti after gue itulah ya, juara 1 Indonesia itu ya? Sombong, iya. Bener banget. Iya, gue akuin. Jadi, tapi bener kan juara 1 Indonesia iya, nyata. jadi gue bukan pemain jazz. Tapi Cuman sempet jadi juara gitaris jazz aja. nomor? Se-Indonesia nomor 1. Iya, gila, iya. Stop! Cut! Tapi gitar yang lo pakai masih sama tuh sampai sekarang kan si Gibson merah itu kan? Masih. Itu karena apa sih? Kan gua awam banget nih soal gitar gitu ya. Itu karena memang gitarnya enak banget atau lu nggak ada gitar lagi gitu sebenarnya? Kita kan dulu tikus ya. Ah. Maksudnya dulu gitar masih seadanya, tapi emang gitarnya masih playability-nya masih enak. Jadi gue kayak ya udahlah. Disuruh pakai gitar yang lain nggak mau aja. Pernah gue beli satu gitar yang di atasnya itu lah. Emang gak enak, berat. Gue udah biasa pakai itu, udah tahu ringaninnya gimana gitu. Terus lu jual lagi? Pas Apa pandemi sempat gue jual tuh. Oh. Sama temen gue. Terus gue beli lagi. Oh lu beli lagi Beli sekarang? lagi. Tapi lu ngerasain juga tuh pandemi belum manggung belum kayak sekarang padatnya ya. Oh gitu ya. Mungkin gue rasa semua musisi merasakan itu ya maksudnya. Dulu lu bertahannya gimana tuh? Ya jual barang mau gak mau? Jual barang, terus jual ayam. Yang mana lu? Beneran? Ayam. Iya. Ayam. Iya. Ayam potong. Ayam ini bukan ayam potong, ayam panggang, tapi satu gitu. Oh. Gue jual ke teman-teman, terus Iya. apalagi? Oh, gue jadi scorer gitu, musik scorer gitu, musik scoring gitu. Oh.
musik scoring. Tapi lu produser juga bukan? Iya, nge-produce juga. Siapa sekarang yang lagunya sedang didengarkan oleh Lala orang-orang? Huta, Pintu Rahasia tuh. Gue songwriting dan produce juga. Oh di situ Lala Tahu Huta. tahu bagaimana bila aku, nah itu gue yang buat lagunya. Apalagi selain Lala Huta? Selain Lala Huta, siapa lagi ya? Gue lupa lagi. Band lu sendiri itu udah pasti tuh. Ya Wijaya 80, Ah. songwriting dan produce. Tapi itu kan ada yang bareng-bareng juga. Kebanyakan sih bareng-bareng sama Ardito sama Erik. Ada nggak yang lo buat bener-bener lu aja nih yang buat dari proses pertama sampai akhir gitu? Oh terakhir kali itu songwritingnya gue. Terakhir kali tuh yang mana yang? Oh tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 juta. Ah, Wow. 1 dan 2. Loki. Loki. Tapi whisky. 1 dan 2 whisky nggak ada. 1 dan 2 pengganti. Oh, iya. Aduh. Jangan. Prit, Prit. Tapi emang lagi kosong sekarang. Lagi kosong. Apa maksudnya itu pertanyaan? Hati. Kan orang manggung tuh kalau capek, kadang-kadang kan kita perlu perhatian kecil. Iya makanya gue ke dokter nih. Oh iya benar. Tolong periksa dulu hati saya, Dok. Kalau saya lihat-lihat Pak Hezky ini bukan terlalu banyak milih tapi banyak perempuan yang nggak kuat ditinggal-tinggal terus Pak. Bukan begitu? Begitu bukan. Tapi terakhir sama musisi juga apa bukan ya? Apa? Terakhir sama musisi juga apa bukan? Kenapa gitu ya? Ya semoga terakhirnya sama musisi. Pengennya ya. Iya dong. Biar kayak Bang Dino tuh sama Kawanda. Iya, sama Kawanda. Serasi. Iya kan. Gitaris dan bass. Kalau sama drummer pernah mau coba nggak sama drummer? Sama drummer. Drummer cewek Aduh, misalnya. takut digebuk. Bau. Dari mana kamu? Tak tuh. Wah. Iya. Truck the end. Wah. Iya kan? Pusing. Hes, tapi ceritain dong. Lu kan seorang gitaris yang sekarang manggung padat, kemarin abis sama Yovie Nuno juga kan? Yofi Widianto. Yovie Widianto. Konser Miliaran Cinta bersama Andi Rianto. Ya. Oh, itu rame juga tuh ya, ada Liodra juga. Ada Liodra Ginting juga itu. Banyak lah. Ada siapa lagi? Banyak banget. Lu nyangka gak sih? Maksudnya lu bisa sampai kayak begini sekarang gitu. Orang Hezky Jo gitu. Yang nggak nyangka ya, cuman gue juga Siap ya rasanya untuk begini menerima aja gitu. Oh, sama aja ternyata ya. Sama aja. Ada perbedaannya sih disenyumin aja kalau ngobrol sama orang. Oh, dulu ketus ya orang-orang. Siapa sih nih orang? Bang, itu belok mau ke sana. Sana. Tanya lagi lu. Lurus. Oh, kalau sekarang? Ya, sekarang ya. Silakan Pak, kiri. Oh iya udah. Asik. Udah beda ya. Nggak beda juga sih. Ya kadang-kadang juga. Kalau manggung dulu misalnya masih apa-apa nyeting sendiri, sekarang udah. Sebenarnya waktu gue reguleran tuh udah ada krunya sendiri. Oh udah ada krunya juga. Mahal ya band regulerannya berarti. Oh iya. Tinggal mau dibayar murah dulu soalnya Dulu. regulernya. Zaman-zaman sama Dre Kids ya. Dre Kids, iya. Terus sama Hezky Jo Sextet pernah gue bikin. Iya. Terakhir tuh gue nonton yang di Dre Kids tuh pemain-pemain mahal semua tuh. Erik. Nggak mahal-mahal banget mereka Sebenarnya. Eki, Erik. Iya Eki, Erik. Eki juga masih reguleran, masih ngebas juga deh kan? Masih dia malah sekarang dia final mix-nya untuk kayak studio recording dia buat audio post gitu. Oh, post pro-nya. Post pro-nya sama ada temen juga Ogi namanya, Lime Studio. Khusus musik atau film juga bisa? Khusus iklan TVC gitu-gitu. Nah, dia final mix-nya tuh Eki tuh setahu gue ya. Sampai sekarang sih gue kalau main-main ke studionya. Berarti memang semua teman-teman yang dulu reguleran rata-rata ada yang masih tetap di musik, ada yang udah post pro kayak begitulah ya. Ada yang post pro, teman mainnya masih gahar juga. Tapi kalau weekend dia main gig wedding apa gitu-gitu masih disikat juga sih sama dia gitu. Terus kita balik ke Wijaya dulu. Wijaya 80. Wijaya 80. Kenapa Wijaya 80? Wijaya 80 tuh artinya kemenangan sebenarnya kan. Wijaya tuh bahasa ininya tuh kemenangan. 80 itu karena
kita tuh senang banget dengerin lagu-lagu lama. Oke. Sekarang tuh lagu 80-an jatuhnya udah lagu lama kan. Iya lagu lama. Sekarang 2025. Iya. 45 tahun yang lalu tuh. Dan kebetulan kita gue, Ardito dan Erikson tuh kalau kita bikin lagu entah kenapa selalu mengarah ke situ gitu. Ya mungkin memang apa ya, semesta yang Masih jalan ngarahin kita untuk bikin hal yang seperti itulah. Ya gua percaya nggak ada yang kebetulan lah gitu. Cuman alhamdulillahnya, puji Tuhannya, nih 2 tuh ya. Alhamdulillah dan puji Tuhan. Apa yang kita buat tuh vibes-nya 80-an. Semua. Vibes-nya aja, tapi lagunya original gitu. Tetap populer inilah buat pop Indonesia gitu. Tapi ya diterima oleh halayak, masyarakat. Dan mungkin mereka pada seneng bahasa sakit hati gitu, ada patah hati. Seneng Indonesia, patah hati seneng Indonesia itu ya. Lagu cinta yang patah hati rata-rata emang banyak banget ya yang didengar. Iya kan, emang tuh feeling banget. Sebulan sekarang manggung berapa kali? Sebulan? 38 kali. Enggak. Gawat. Gawat. Bukan. Gawat. Satu hari. Iya kan? Satu hari ada yang 3, 4. Iya, capek makanya. Tapi pernah nggak satu hari 3 panggung gitu? Pernah 3. Dua beda kota pernah. Oh. Kalau 3 pernah tapi satu kota pernah. Tapi yang 2, kalau 2 kali cuman beda kota tuh yang agak serem. Mana tuh? Jakarta sama sebelum Bandung apa tuh? Purwakarta. Garut. Setelah Bandung sudah? dong. Iya sudah. Tapi cuma sejam, Jack. 1,5 jam. Dari Jakarta. Soekarno Itu Bekasi. Dari Bekasi ke Garut. patwal dong, tapi pakai patwal. Patwal. Kalau band mahal kan rata-rata ridersnya patwal memang. Enggak lah. Biasanya kita kalau udah pakai itu udah pakai helikopter biasanya heli. Oh, iya. Kalau Wijaya patwal aja. Cuman dilempar enggak usah. Satu hari 3. Pernah. Gila, 300 juta aja tuh ya berarti. Enggak dong. Oh, enggak ya? 4,5 lah. Oh iya. Sombong banget. Gak apa-apa. Kan kita doain biar Wijaya satu hari bisa 3 lagi. Amin, sebulan amin. bisa Amin. 35 kita doain. Biar kayak kakak Ilman tuh kan, ya, kayak Malik. Malik, gitu kan. Seneng banget nih Ilman, bagi job dong. Ini saudaranya nih, saudara Lale itu. Yang mana? Pak Jordi itu yang di belakang ini. Di belakang switcher. Dokter bagi minum ya dok. Iya boleh. Itu udah saya jajiin. Keren Ami di sini. Enggak, main minum disco. Bapak kebanyakan main di tempat disco. Sebenarnya kalau Bapak memang pengen dapat cinta segera, saya kurang enak sebenarnya. Cuman nggak apa-apa khusus untuk Pak Heski. Oke. Bisa. Ujung ya. Kalau Bapak minum, ini jari saya kebetulan. Enak nih. Habis dari toilet gak nih? Mau. Tapi ceritain dong dulu sebelum lu lahir memang dari keluarga sederhana atau keluarga yang memang ya beli Gibson aja. Beli mobil aja. Miskin dong. Yakin ya dan gak ada yang berani. Oh berarti lu merintis ya? Merintis banget ya? Gua merintis. Tapi orang tua lu pernah punya penolakan gak dulu? Udahlah lu gak usah main musik gitu. Pernah. Jadi dulu gua nggak boleh main musik. Maksudnya boleh tapi kayaknya lu jangan kerjaannya di musik deh. Jangan nyari duit deh. Iya udah susah gitu kan ibaratnya gitu. Iya. Sebenarnya nggak susah. Sebenarnya mereka tuh orang tua gue mungkin comes from ya orang-orang comfort ya. Cuman kan, lo tau gak sih yang istilah apa ya? Kalau di Indonesiain lah. Suasana apa ya? Orang yang mengalami masa-masa yang sulit. Oke. Dia akan jadi kuat kan. Jadi orang yang kuat itu akan menciptakan Sesuatu lah untuk bertahan. Bertahan akhirnya dia sukses. Dan kesuksesan itu biasanya membuat kenyamanan kan jadinya. Nah di bawahnya dia itu menjadi orang yang nyaman biasanya nanti generasi setelahnya. Membuat si penerusnya jadi nyaman. Nah di bawahnya lagi biasanya mungkin
Udah enak. Malah bukan menjadi nyaman lagi, udah menjadi orang yang tidak karena udah biasa di masa-masa yang nyaman, tidak menjadi orang yang fight. Oh iya, terlalu comfort lah. Kayak comfort, jadi dia tidak bisa membuat suasana meng-create lagi masa-masa yang nyaman. Ya dong. Nah gue di bawah situ tuh habis itu. Oh lu di bawah situ lagi? Gue di bawahnya. Oh jadi harus mulai dari awal lagi berarti? Iya, kayak itu kan ada tuh, dia putaran itu ada circle-nya itu. Jadi lu mulai lagi dari bawah, sampai pada akhirnya berarti dulu lu gak boleh main musik? Gak boleh. Disuruh jadi apa? PNS? Ya, apapun itulah, kalau orang Batak apa sih? Kerjaan kantorannya. PNS, pengacara. Iya, manggilnya Nang ya berarti kalau anak ya? Enggak sih temen, gue Batman sih, Batak Manado. Oh, Batman. Temen-temen ya iyalah masih yang kayak udah lah lu kantoran aja sih. iya ya. kantor. Tapi gue ngantor juga, gue nggak bisa banget di sini. Nggak ada ininya, gue nggak ada gregetnya. Gue pernah ngantor cuman nggak dapet aja gitu. Ternyata gue di situ. Di mana dulu lu kantor? Bank job gue dulu sempet. Apa? Oh tapi semua dulu gue kerjain sih. Dari guru TK juga gue pernah. Guru TK? Iya. Halo, Iya, gitu. iya. Selamat datang. Guru Tumble Tots tuh dulu ada kayak nyebut merek lagi. Gak apa-apa ya. Apa namanya kayak kindergarten gitu. Main-mainan anak kecil. Oh sempet. Preschool pernah gue sambil. Sampai pada akhirnya lu, apa yang memutuskan udah kayak gue bermusik aja deh mah? Nah saat itu gue kerja di bank kan. Habis kerja di bank, gue berusaha, tapi gue lucunya, ini gue tuh, gue tetap ikut klinik-klinik gitar. Gue tetap ada pelatihan gitar, gue tetap ikut. Maksudnya, kenapa gue situ mulu ya gitu. Pengennya. Gue serius banget gitu. Tapi berarti pas lo jadi pegawai bank udah jago tuh lo? Udah, tapi sebenarnya gue nyanyi dulu. Oh. Gue jadi penyanyi dulu. Tapi gue ngerasa, aduh nyanyi tuh gak enak men. Kayak, terus gue liat kan tuh zaman-zaman Aljero gitu kan. Yeah, Aljero kan mereka bisa skate. Terus gue denger, kalau lu skate biasanya lu harus bisa, karena banyak banget orang yang mungkin gak tahu teori. Jadi serius banget ya. Orang gak tahu teori, terus jadi penyanyi terus asal-asal skate aja tapi tanpa tahu tangan ada yang bener. Ilmunya. At least instrumen, kalau instrumentalis kan lo ngerti teori biasanya gitu. Dari situ gue mulai ngerti. Ternyata tuh harus lo belajar instrumen yang bener. Baru lo nyanyi? Mungkin ya baru nyanyi. Dari situ gue mulai agak ngetahuannya agak luas gitu. Tentang musik, malah lebih cinta lagi akhirnya sama musik itu tersebut gitu. Terus yang memutuskan untuk udah gue bermusik aja deh. Kan klinik. Lu resign tuh kan masih. Akhirnya gue memberanikan diri udah. Ada jadi beberapa orang ya zaman dulu kayak lu gitar gue, lu punya potensi ya, tapi lu harus milih. Karena lu nggak bisa jalan dua kaki gitu. Either lu kalau ngantor lo jadi manajer aja mentok di manajer, kalau jadi ntar musiknya di situ doang. Tapi kalau lo mau punya karir yang bagus, lo harus pilih tuh, dan semuanya ada pengorbanan, ada konsekuensinya lah. Jadi gue oke deh. Lo ambil tuh. Berapa tahun sebelum lo lolos menjadi gitaris nomor 1 di Indonesia pada zaman itu kan? Cuma juara 1. Iya juara 1. Tapi nggak nomor 1. Aku iya, takut. pada saat jangan. Pada saat kompetisi kan? Lu kompetisi dong kompetisi, berarti. Kompetisi. Jadi nomor 1 tuh. Sempet. Berapa tahun? Setahun doang. Oh dari mana? Dari lu resign. Iya. Oh. 2012 gue resign. Oh lama. 2012. 6 tahunan ya? 2012. Itu kapan sih itu zaman dulu? 2017 lah. Ya, banyak lah. Jadi gue pernah reguleran dulu di mall-mall gitu. Berarti lu ngerasain juga tuh naik motor, hujan-hujanan, bawa efek, bawa gitar di belakang. Nge-crewin senior pernah. Ambil reguleran gitu. Sekarang seniornya, dulu siapa seniornya? Oh dulu Ule Patiselano gue pernah nge-crewin Ule Patiselano. Oh iya. Soundcheck pagi-pagi, malam standby lagi, dia mau main. Iya, Om Sandy Luntungan dulu gitu gue belajar sama Oh. Belajar ngeband sama Om Sandy Luntungan. Jadi lu udah tau lah ya attitude yang nggak bener gimana di lapangan. Iya. Gue kan juga pelaku, maksudnya dulu kan pelaku di belakang layar lah, jadi kita tahu lah tuh attitude yang sangat terpakai. Iya, gitu do and kan. don't-nya. Dan gue sangat respect sama
ancestor gue kalau itu akan membuat lo jadi legend. Gue percaya itu. Karena mereka legend tuh semua tuh yang di belakang yang senior itulah ya. Berarti sekarang umur berapa sih? 33 ya? Apa? Umur. Iya. 33 kan ya? 33 ya kayaknya. 9 berapa lo? 91. 34. 34 ya? Tadi. Bilang 33 aja ya nggak sih? Lo iyain aja lah. Iya 33. 34 tahun. Belum nikah ya? Belum nikah. Belum sih kayaknya. Iya makanya ini kesini gue mau ngasih lo jodoh. Siapa nih? Ada. Gue panggilin ya. Farah. Wah. Bam. Siapa nih? Iya ada. Ini tim kita. Namanya Farah. Dia tadi tanya. Bang, bintang tamu siapa hari ini? Kata dia. Gue bilang Hesky Jo mana? Wijaya 80. Dia bilang, oh dia nyanyi langsung. Tak ada suara bagus. Tak ada patah hati. Gue bilang, bener. Nanti lu bisa duet sama Hesky. Gitu. Terus gue bilang tergantung siapa aja yang ngalah. Entah lu ikut Hesky atau Hesky ikut Farah. Gitu. Jadi paham minumnya nih. Iya. Tapi pernah ya pacaran beda agama gitu pernah? Ya kan kita tanya, Hes. Sama yang terkasih sama yang gak bisa dilupain jangan-jangan beda keyakinan waktu itu. Kok gue diem ya? Gue lebih ke humanis sih sebenarnya. Kayak sekarang kayaknya. Oh, karir dulu? Enggak, lebih ke... Gue gak tahu ya mungkin banyak yang ngomongin nih. Cuman kayak... Akhir-akhir ini orang banyak terpisah gara-gara hal itu gue gak masuk akal aja buat gue. Karena sebenarnya bisa bersatu aja walaupun beda. Ya. Agamanya juga impor semua lagi kan. Go. Yang satu dari sana, ya kan. Yang satu dari sini. Dari sini, dari sana juga. Oh, dari sana juga. Perang tuh. Kitanya yang ngurus-ngurusin gitu ya. Iya. Padahal ras kita sama. Iya enggak? Sama-sama apa tuh? Ras kita sama sebenarnya. Agak deg-degan ya. Oke, kita pindah aja. Pindah aja, jangan ya. Jangan. Aku suka tapi gitu. Ujung-ujung. Terlalu nyerempet ya. Ujung-ujung jurang. Tinggal diginiin aja udah nyambur. Tarik lagi. Iya. Gimana, Jay? Berarti bisa, Far. Cuman memang kalau besok manggung di mana? Hari Sabtu? Di Jazz Traffic. Jakarta. Enggak dong, Jazz Traffic Surabaya. Oh, minggunya? Minggunya di Jogja. Masih ada tiket sama free pass? Ada bisa diatur. Iya. Aman lah ya kalau. Boleh. Personil inti nih, Hesky Oh, Jo. boleh banget. Minum lagi ya. Iya. Maksudnya kan Ada. nggak buat gue, maksudnya buat gue. Oh iya. Buat gue. Bener. Iya. Nggak tahu aja gitu. Dulu aja itu kita ketemu di mana aja ya? Jam aja. Jam aja. Iya. Jazz. Gitu. Jangan. Kita ketemu asik banget doi. Kita udah dia paling asik dah dia. Nggak pernah minum alkohol gue zaman itu. Serius lu? Enggak dong. Enggak, gue enggak. Gue Enggak. bilang ke Mas Giri ada kan senior gue. Mas, sorry gue bilang. Gue kerja harus on track jadi gue nggak bisa mas minum alkohol gue bilang. Oke banget. Gue juga dulu gitu. Mungkin Mbak Riri. Mak Riri. Mak Riri. Kangen juga tuh gue sama dia tuh. Ibu-ibu. Galak banget. Iya. Galak bangunin Pulang gue. habis. Dari mana lo? Pulang jam 11. Iya. Padahal dia jam 11 kan? Jam Lu gak tahu besok ada manggung lagi. Ya Allah mbak, gue bilang galak amat. Gue pernah tuh ketinggalan pesawat. Oh iya? Di mana dulu dia? Gue ke Surabaya, ke mana? Solo apa? Terus? Beli sendiri apa dibeliin? Pokoknya gitu. Iya. Pokoknya gue nggak mau tahu, lo cari tiket jam 7 udah sampai kita main. Wih gila. Gue mau boarding dulu. Jadi udah boarding, udah tutup cek, gue baru datang. Bukan salah gua itu sebenarnya. Karena? Salah acaranya yang sebelumnya. Enggak, ini salah lu masih tetap. Kebanyakan tuh masih ya. Kayaknya sih. Kenyenyakan. Ya kan, terlalu terlena ya kan. Event apa tuh? Itu di anak senop kan kita
musisi gaul. senop. Iya, gaul. Oh, hilisnya getak gedik gedik getak. Kayaknya gitu tuh. Gitu. Gini. Oh baby, tell me why. Hey, say, come on. Anjing gila, senop. Iya kan? Iya kan? Siapa nama vokalisnya? Oh, gue banyak dulu. Bukan MLD. MLD Windy. Windy di Malang sekarang. Malang, ya. Reguleran juga tuh, gue temenan juga Instagram kan sama dia. Iya, Windy. Kalau- Hansen jadi gitaris, jadi drummer jazz. Iya dia jago Hansen. banget. Kidal tuh dia. Mukul Yeah. hi-hatnya pakai tangan kiri tuh. Eric Giri jadi saksofon jablay. Bauf. Sama Ruth Sahanaya. Sahanaya, Iya. iya. Chris Dayanti. Nasar Nasar iya. juga. Wah. Gila. Laku dia. Tadi kita ngomongin cinta sedikit udah Wijaya. Tapi gue nih penasaran, pengen tahu dari mulut lo langsung. Terakhir kali ini tentang apa sih? Oke. Nanti. Jadi sebenarnya terakhir kali itu bukan cerita gue. Oh. Cerita temen gue. Temen-temen gue baru nikah kemarin. Tapi itu cerita sebelumnya gitu. Sebelum sama orang yang dia nikah ini. Jadi waktu itu gue ke Bandung, ke Gedong Putih, yang ngajak dia. Dulu kan ada nih orang, gue dulu punya single kan sebelum Wijaya, sebelum punya album lah. Sendiri tuh, iya. Ada bossa nova, ada ballad jazz gitu, tapi Indonesia liriknya. Terus dia bilang, Hes nih ada yang mau dengerin lagunya 100 miliar di weddingan gitu. Di weddingnya dia, oke ya udah. Ini weddingnya sahabat gue Ki, dia katanya suka banget sama lagu lu. Oke. Ini siapa lu? Sahabat gue. Oh, sahabatnya cewek. Kayak capek ya. Gak ada tuh sahabatan cowok cewek, gak ada. Ada gak sih? Ingat ya, gak ada sahabatan cowok cewek. Nah, itu lo dengerin. Tidak ada sahabatan cewek dan cowok. Gak ada. Harus dibatasin. Kasih barier. Tapi Oke, ada. lanjut lagi. Iya, lanjut. 100 miliar tuh. 100 miliar, habis itu dia nanya, Hes tapi bawain lagu 100 miliar gini. Temen gue suka banget lagunya nih, sahabat gue. Oh ya udah, gue datang, gue bawain lagu itu, udah dong kelar. Terus temen gue speech, ngomong selamat tuh gini. Udah tuh kelar tiba-tiba dia gini. Kita dikasih villa lah sama brides-nya lah, dikasih villa di Lembang tuh. Lembang ya itu ya. Terus Lembang. Bandung terus. Tiba-tiba minum bareng lah, kita minum. Terus dia kayak diem gitu. Ya gue tenang lah, dia udah nikah. Tapi sedih, walaupun sedih sih. Kenapa? Kok sedih? Pada nengok dong. Sahabatan. Wih apa nih? Gue udah ceritain tuh. Perjalanannya. Ternyata dulu gue ini. Jadi mereka tuh ternyata sebenarnya saling suka dulu ya. Saling suka gitu. Tapi kenapa tidak bisa bersatu? Jadi rupanya ini cewek ini dititipin sama yang suaminya sekarang. Karena suaminya dulu belum suami, masih pacaran, dia sekolah dulu. S2 dulu di luar. Dititipin. Sama Temen gue ini. Bro titip dulu ya, gue mau kuliah dulu, jagain. Gak ada jaga-jagain. Pacar orang lo jagain. Baper. Kan yang setia itu selalu kalah sama yang selalu ada. Kenapa Farah ketawa-tawa lo? Iya. Farah, kamu jangan boleh banyak ketawa. Oh, nanti kamu dibikinin lagu loh sama kakak Eski lo. Iya, terus. Oke. Iya. Nah terus. Bagaimana ya? Oh iya. Nggak mungkin yang selalu ada. Iya, abis itu ternyata tuh pas dia balik, mungkin 2 tahunan lah ya. Balik, mereka udah kelamaan bareng. Ini cewek nyangkut kayaknya sama temen gue. Sampai dipancing terus, aku mau nikah loh, aku udah mau nikah loh. Ditemenin milih apa buat pernikahannya gitu kalau nggak salah. Sampai ditemenin, dia menikah dianterin kalau nggak salah, milih apa gitu. Hancur. Terus temen gue kayak, aduh. Tapi temen gue emang kampret aja dia, maksudnya dia emang orangnya sebaik itu. Sebego atau sebaik itu hampir beda. Musisi juga? Hah? Terus gini bro. Nah abis itu gue bilang sama
Terus. Musisi juga. Nah terus gue bilang sama dia gini, sampai berapa seminggu sebelum pernikahan mereka nongkrong bareng, minum bareng gitu. Sampai akhirnya dia ngomong, Kak sebenarnya gimana? Si ceweknya nanya? Nanya. Kau. Lo sebenarnya kita tuh sebenarnya ada something, misalnya gitu ngomong gitu. Pokoknya gue lupa. Pokoknya kita ada something kan sebenarnya gitu. Udah deh. Jadi kita gimana? Si cowok jawab? Ya cowoknya dia sampai dia bilang pokoknya kalau lo beneran mau fight, lo suka, bilang lo sayang sama gue batalin nih. Gila. Gila terakhir kali dalam juga sih. Terus temen gue bilang gini, tapi temen gue tuh bro coachnya lumayan oke juga. Bro coachnya lumayan juga dia. Terus gue bilang, enggak, aku udah janji sama. Oh, gentleman agreement tuh ya. Aku nggak bisa. Gitu. Padahal sakit tuh dia ngomong kayak gitu tuh. Terus gue bilang, tapi barang udah masuk. Astaga, cuma nanya doang. Maksudnya barang perhatian maksudnya kan, perhatian kecil, kayak kasih semangat di pagi hari apa ya kan. Barang udah masuk belum? Percuma lo ngobrol gitu kan. Habis itu maaf ya, ini cuma nggak kayak gitu kok sebenarnya. Habis itu tapi orangnya nggak jadi. Oh ya udah, aku lanjut ya. Atau si cewek? Nah, udah. Lanjut. Dari lirik pertamanya gimana? Terakhir kali? Iya. Minum Moskadon. SP. Iya, gimana? Coba gitar, gue pengen tahu tuh liriknya enak juga tuh. Sakit pinggang mas, nyeri pegel lindung mas, minum Oskadon SP. Iya. Dari Indo. Gimana lagu lirik awalnya? Saat, jadi akhirnya dia kan. Tapi akhirnya gue tanya, lu sayang gak sama dia? Ya sayang Jo. Dulu ya, maksudnya ini. Berapa tahun yang lalu? Ya. Berapa tahun? Ya, baru lupa gue. Setahun? Pokoknya itu, terakhir kali itu udah sebelum rilis udah 2 tahunan, 3 tahunan sebelum, udah ada sebelum itu. Sebenarnya lu mau keluarin sendiri lagu itu? Abis itu gue setelah COVID berarti? Abis itu gue sering bikin sama Dito. Dito dengerin lagunya. Gitu. Temen gue kan juga dokter cinta kan, dia kan. Nah, itu kan dokter cinta. Iya. Jadi dia relate banget. Kena banget nih di gue nih kata Dito gitu. Gue banget nih. Maaf. Gitu. Terus. Makanya ya udah habis itu Erikson juga aduh lucu banget nih lagu. Dan gue bikin tuh sama Erikson duluan sebenarnya. Bikin musiknya bareng. Akhirnya gue tanya sama balik lagi ke si temen gue itu. Jack, lu sayang sama dia? Ya sayang. Bego gue gituin. Sampai berkaca-kaca kan. Gue kan juga sempat jadi dokter cinta. Kita mau bikin rumah sakit cinta apa ntar? Iya. Cinta. Harus dijaga sampai mati. Iya, terus. Mas, ini tagih mas. Iya, jangan. Kan cuma sepenggal doang mas. Terus. Abis itu, jadi gue bilang kalau sekarang lo udah nggak bisa. Ya udah telat. Udah terlambat, lo jatuhnya berbuat ini. Iya udah telat. Udah telat. Makanya lirik awalnya gimana? lo udah nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi pas itu gue inget banget tuh gue bikinnya di mana. Oh gue dibikin di rumah. Itu langsung lo tulis atau lagunya? Lu inget dulu lagi deh baru lo tulis. Gue dapetnya ini dulu. Refnya dulu. Selama ini. Iya. Habis itu dengan mobil gue tuh, naik tol gitu kan. Mobil gue yang kecil. Mungil itu. Mungil merah. Iya. Itu kan yang sekarang gue jual. Habis itu sisa DP dibawa kabur. Oh iya? Ya lanjut lagi. Tapi lu sekarang Mercy lu bagus. Lumayan. Gue sekarang pakai
Mercy-nya warna biru. Iya, Namanya pintu 2. Bluebird. Bluebird, iya. Iya, pintu 4 itu. Iya. Kemana-mana pakai Bluebird. Burung biru, bro. Iya, Gila. transparan. Sampai kan, biru Kak? gitu kenapa ya? Filosofi, iya. enak dilihat. Mungkin. Overuse kali ya, sampai biru ya. Bisa. Maksudnya mobilnya kena sinar matahari gitu Iya, kan. warna dasarnya sebenarnya dulu dia putih. Iya. Lanjut. Lirik awalnya dulu gue pengen denger, coba. Jadi akhirnya gue bilang sama, jadi lu sekarang udah gak bisa ngomong men. Ini akan menjadi, lu cuma bisa nyimpen tuh dalam hati lu. Iya, di situ gue nulis men. Mereka pada, lo tau gak sih Dip? Kalau di Lembang pada punculuk ya? Punculut. Pada ke Punculut, gue nulis lagu sendirian. Mana katanya tuh villanya ada hantunya lagi katanya. Iya. Villa-villa Lembang kan yang cuma di seminggu sekali kali. Jangan-jangan lagu ini viral gara-gara bantuan dari Ada, sekte-sekte Nyi itu. Roro. Iya, bener. Serem amat Jack. Nggak. Kan bisa dibantu. Itu gue tulis tuh. Telah lama aku menyimpan surat cinta ini. Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu. Sedap. Telah lama aku menyimpan surat cinta ini. Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu. Gitu. Gitu aja udah enak ya sih. Iya, habis itu ya either lo akan sendiri aja atau kalau lo udah menemukan pengganti lo kan menikmati kesendirian ini. Dan temen gue ini orangnya cheerful gitu, suka bikin ketawa, ngelawak. Kayak lo. Iya, oke gue nyambung. Iya. Kali ini aku sadari dukaku menahun, tertimbun di balik senyum dan canda tawamu. Canda tawaku. Oh, canda tawaku. Iya, baru. Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk dirimu di hatiku. Terlalu indah semua yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Izinkan diriku memelukmu terakhir kali. Sedih. Itu dia peluk beneran terakhir kali, dia minta izin. Kayaknya peluk beneran terakhir kali. Udahlah, kita kan bisa jadi teman baik. Mungkin. Itu ya gue denger. Sekarang dicerai. Enggak. Gila lo. Enggak gitu. Iya, sorry. Itu cewek tuh masih kadang-kadang sampai maksudnya sekarang gue nggak begitu kenal sama tuh cewek, tapi gue kenalnya malah sekarang sama bininya sekarang, maksudnya dulu gitu. Bininya yang sekarang temen gue nih, udah kita deket sama bininya. Sampai pas gue rilis lagu itu, Kak Heski makasih udah bikin lagu itu. Kata bininya. Kata bininya, aku benci banget lagu itu katanya. Maaf. Ya iyalah bro. Iya, itu kan cerita iyalah, nyata. kan udah jadi cerita doang. Nggak apa-apa gitu. lah. Enggak apa-apa. Masalahnya lagunya dia terkenal, aku nggak suka kata gitu. Iya. Iya udah nanti bikinin lagi ya. Nggak usah, gue cewek banget kan. Ah. Jangan kayak gitu ya Farah ya. Salah. Jadi marah lagi. Sekarang Aku kita langsung bisa ngeblus lagu. Wow. Kira-kira Iya. lagu yang cocok untuk Farah saat ini apa? Coba. Enggak, Farahnya gini. Oke, lo challenge ya. Iya. Coba Farah lagi Lagi pengen kata-kata apa? Farah lagi mengalami apa deh? Farah lagi mengalami apa? Sini dong Far. Far, sini coba sini. Farah. Tepuk tangan buat Farah. Far sini. Biar kita asik aja ya Kak. Iya, biar seru aja. Siapa tahu, Far. Iya. Siapa Iya, siapa sini. tahu Far. Kenalan dulu sama Kak Eski. Halo. Iya.
Kayak jadi saya dokternya, Anda kan yang dokternya. Nah, justru kita kan untuk mengobati. Oh iya. Farah, Kak Heski tanya. Ada masalah, Pak. Lagi ada masalah apa ini mau langsung dibuatin? Sinus gua kambuh. Minum sakit. Mau dibikinin lagu apa sama Kak Heski? Tentang kesepian mungkin. Mungkin, padahal Asrama Putra kan WhatsApp lo. Asrama ya, ngeri ya. Jadi ini mah gue cerita juga nih Hes. Jadi cerita yang lo tadi. Tamborin. Jadi cerita yang lo tadi. Iya. Dia ngalamin. Oh gimana tuh ceritanya tuh? Kasih tahu dong. Jangan dong, jangan di-spill di sini dong. Emang apa? Kenapa? Gak boleh. Iya kan orang. Iya kan orang. Jadi si Farah ini pernah. Munduran dong. Itu dong. dia. Cakepnya kelewatan. Aduh. Iya. Far, kasih tahu. Lu ngalamin apa kesepian? Terus? Kesepiannya kenapa? Ya kesepian aja. Belum ada cowok yang pas. Belum. Tapi Serius lu nggak ada yang pas sama lu? mungkin dia pengennya personel Wijaya 80. Aduh. Iya. Make up. Gila. Nih kalau temen saya ngeliat nih. Itu siapa itu Hes? Iya. Langsung di add, di follow. Kalau temen personil aku yang satu lagi. Iya. Farah kesepian. Oke. Terus Tapi, apa lagi kira-kira? Kesepian karena lo belum menemukan yang pas. Iya. Oke, terus tapi orangnya sebenarnya udah banyak nih yang ngechat lo tapi belum ada yang pas gitu ya. Udah banyak juga. Oke. Demi Tuhan. Sini gue liat WhatsApp-nya. Lu jadi posesif. Lihat WhatsApp-nya udah makan belum? Karena memang WhatsApp-nya Satu sama kantor. Jadi dilihatin sama satu kantor. jadi dia ini WhatsApp-nya itu ada tulisan G Y. Wah. Kamu pemain lama ya? Iya, nggak bercanda ya. Ini di-cut aja, nggak usah. Mau lagu cepat atau lagu lambat? Nah, mau lagu cepat atau kayaknya lambat ya? Apa aja, yang penting kakak yang buat. Makan dulu. Jangan lupa ke dapur dunia. Iya, yang penting kakak yang buat katanya. Iya. Sekarang kalau dapur Uniola, sekarang kita ke dapur musik Ola. Dapur musik Farah. Oke. Aduh. Langsung Farah. dinyanyiin depan Farah ngeliatin loh ini. Tolong jemput aku dari kesunyian ini. Dia dan dia. Tak ada yang seperti kamu. Tolong jemput aku dari kesepian ini. Karena tak ada yang seperti kamu. Tolong jemput aku. Oke, yang mau bikin lagu Bu, nomor telepon. Iya, bisa. Sebenarnya gue mau jualan. Iya. Tapi bisa ya kalau lo. Enggak. Farah makasih ya. Makasih Nanti Farah. kita Nanti tuh. tukeran WhatsApp. Iya, bisa ya. Bisa. Orang nggak ngomong gitu. Oh iya. Hokben tadi aman kan? Tadi dia pesan Hokben. Iya, aman Hokben. Hanya gitu doang. Iya. Astagfirullah. Gitu Nggak boleh dulu. sering-sering ya gini ya. Tapi jago. Thank you. Tadi gimana awalnya? Tolong Jangan diulangi. jemput aku. Iya, keren. Tapi lu kalau bikinin lagu buat orang juga bisa. Iya lumayan. Sampai jadi. Jadi. Maksudnya Ya. dari musik apa segala macam. Misalnya lagu itu terkenal, dia bayar royalti nggak ke lo? Ya publishernya. Dia masukkan publishernya ke gue gitu. Kalau lagu Wijaya 80 misalnya, gue kan lagi bentuk lead karaoke kan. Ada gue, Ilham, Aaron sama Farah. Oh gitu? Iya, gue bikin berempat tuh. Misalnya gue mau bawain lagu Wijaya 80 nih, gue izinnya kemana sih kalau kayak gitu tuh? Panjang. Iya. Sebenarnya saya takut ngomong kayak gini. Ini kan lagi panas ya. Iya. Iya. Ya kontek-kontek aja lah. Hes, gue izin bawain satu lagu ya di playlist gue kayak gitu. Ya, Gak apa-apa kayak gitu-gitu aja lah kayaknya sih gue. Aman kan? Aman sih. Nggak bayar Aku ya? bilang nggak takut-takut. Tapi bayar nggak gue? Apa? Seharusnya. Sebenarnya
gimana ya gua ngomong gitu ya. Ya sebenarnya sih bayar, cuman kan lagi bersinggungan gitu. Kayak yang setahu gue kalau itu sudah ada menyangkut sponsorship gitu-gitu, setahu gue sih ada. Nominalnya berapa, Hes? Ditentukannya dari apa? Itu sih sebenarnya dari tergantung rate lo juga gitu. Masa Kalau misalnya lead karaoke gue anggap misalnya udah lo baru seberapa, gue mintanya berapa, kan kayak nggak masuk akal gitu. misalnya bayaran gue berempat 10 juta nih. Mm-mm. Itu yang harus gue bayarkan ke lagu lo berapa? Itu gue ngobrol dulu kali ya. Oh, Gue juga takut salah. memang harus di-sharingkan dulu gitu. Gue juga takut salah. Jadi ngasih nilainya price sebenarnya juga nggak gitu. pasti ya. Setahu gue banyak yang nggak pasti juga sih. Masing-masing orang punya rate sendiri deh, setahu gue. Tapi itu bukan hal yang sebenarnya semoga tidak jadi diributkan lah ya. Jadi orang jadi susah. Malah kadang-kadang kita kan berterima kasih juga ya. Udah dibawain. Dibawain lebih, gitu. iya. Kalau semua kita nggak bisa, tutup ya. Kalau semua nggak bisa bawain juga kasihan gitu kan. Iya juga sih. Ya semoga undang-undangnya kita Beres. perdebatan ini kelar dan ada win-win solution lah. Karena kan memang maksud gue nggak tahu karena mungkin gue belum jadi musisi juga atau teman-teman aja sih. Karena kan kalau musisi-musisi baru, kalau lagunya dibawain orang malah dia happy nggak sih? Harusnya iya, benar. Karena kan berarti lagunya sudah didengarkan. Kecuali gue nggak tahu ya kalau legend-legend sekelas. Siapa? sebut. Ya sekelas-sekelas senior legend-legend kita lah di Indonesia ini kan kita nggak tahu tuh. Iya, itu soalnya ya gimana ya bro, itu kan udah. Gue juga kadang-kadang mikir kalau kayaknya kita masih butuh orang buat masyarakat mendengarkan lagu kita gitu. Ya mungkin regulasinya juga belum. Iya benar. Iya, Belum jelas lah ya. atau belum merata kah? Buktinya masih kakak-kakak kita masih ribut soal itu kan. Iya benar. Kalau lagu-lagu lo yang dibawain orang-orang reguler apa segala macam lo tidak mempermasalahkan. Setahu gua itu sudah sepakati enggak deh, karena kan gini. Sekarang lo reguler, gue pernah reguleran. Reguler tuh berapa sih? Masa harus itu? Kalau di luar setahu gua setiap tempat itu yang misalnya ada band namanya kalau bilangnya kan kalau band-band yang kalau lagi reguler bilangnya soalnya cover band gitu kan. Iya. Itu setahu gua kalau regulasinya si venue ini udah kayak bayar berapa nggak mahal buat izin bayarin misalnya lagunya siapa gua bayarin nih. Si venue-nya yang bayar. Setahu gua gitu. Oh bukan bandnya ya. Bukan. Venue yang bayar. Tapi regulasinya seperti itu sebenarnya kalau di luar ya setahu gua ya. Tapi kalau gua salah maaf. Gitu. Ada nggak misalnya gope per lagu gitu? Nyampe nggak? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak deh. Iya. Nggak tahu juga sih tergantung lagunya. Lagu kan banyak apa valuasi. Ini lagu udah terkenal apa setahu gue ya. Gitu. Kayak lagu lo baru berapa tiba-tiba bayar mas. Bego banget lo. Iya kayak si Silet tuh kan lagi booming banget tuh. Tabola Bale kan. Dia kan sekarang di YouTube-nya udah 100 juta. Di Spotify juga udah 100 juta lebih. Nah gua nggak tahu tuh sistem pembayaran. Kan banyak banget karena hampir FYP gua orang manggung karaoke ada tuh si Tabola Bale itu. Iya. Karena memang vibes-nya bagus banget dan pecah banget kan. Gue juga belum tanya tuh ke dia tuh. Nantilah kapan-kapan gue ajak ke sini. Sebenarnya yang bakal kalau kayak gitu dapat royalti banyak ya kalau semuanya ya itu. Hari ini tiap hari dibawain bro. Ada ulang tahun ada tuh. Ada tiap hari ulang tahun. Dibawain semua. Tapi gue mau challenge lo untuk bikin lagu. Tadi kan Farah ya. Ini dari gue. Aja. Kata-katanya apa aja bebas terserah gue ya. Iya. Iya. Jadi suka deh. Es teh manis, sendal jepit, nasi Lu goreng. pilih salah satu. Lu pilih es teh manis, sendal jepit, nasi goreng, jemuran, hujan deras, tisu gulung, warung kopi, angkot, sendok nyangkut. Sendok nyangkut lucu sih. Hujan deras. Oh, lu pilih hujan deras. Iya. Bisa ke 80 tuh. Iya, bisa. Coba. Hujan deras. Ada refnya, Hes. Banyak loh ya. Langsung ref aja kali ya? Iya, langsung ref. Gue mikir dulu ya. Hujan deras. Coba kita kasih waktu. Pada Iya.
di sini aku menanti di hujan deras, di malam panjang kau tak datang kepadaku. Di sini aku menunggu. Wah, ya langsung tahu. Di hujan deras, di malam badai, aku menunggumu di sini. Oh iya. Itu hujan deras tuh ya. Hujan deras. Tuh. Budget berapa ya kalau suruh bikin lagu gitu? 250 juta. Oh iya. BU banget kayaknya. Tapi tergantung kesulitan juga nggak? Maksudnya dia pengen misalnya musiknya yang pertama slow, refnya disco misalnya kayak gitu, lu juga yang buat, ngaruh nggak tuh budgetnya? Gue kalau rate sih nggak tahu ya. Cuman kadang-kadang kalau ada orang yang emang suaranya bagus banget kayak, aduh gue bikin ayo, bikin jalan aja gitu. Tergantung lu suka apa. Iya, tapi ya harus profesional lah. Nanti gue segini gitu sebenarnya. Cuman kalau gue udah suka banget sama orangnya, kalau misalnya orangnya juga lagi kayak, tapi bang gue gini. Ya mungkin kita nggak tahu dia belum segede apa gitu misalnya. Ya ayolah jalan aja gitu. Nggak apa-apa lah tuh ya. Cuman kalau yang udah apa ya bilangnya, ibaratnya udah bernama gitu ya. Ya gue, you pay me as a pro hire gitu. Asik pro hire. Pro hiring, Pro hiring. fake casting. Jadi kan BD kan, jadi BD-nya Wijaya kan. Insya Allah. Tadi kita ngobrol di luar, jadi ya mudah-mudahan itu terrealisasi ya. Mudah-mudahan. Iya kan. Dipegangnya sama Orang yang tepat. mudah-mudahan kita jalankan project itu sedemikian rupa. Siapkan ya deck ya teman-teman. Kalau kita bicara soal musik, apakah titik lo sekarang termasuk sebuah keberuntungan, Has? I'm not lucky. Oh, lo tidak beruntung. Tapi? I'm blessed. Iya. Gereja rajin dong gereja. Enggak. Iya, kan anggur perjamuan ada tuh. Apa hukumnya orang minum anggur perjamuan 10? Pertanyaan yang sangat culture. Ya lagi. Enggak. Maksudnya karena menurut gua banyak musisi jago yang nggak terkenal. Ada juga musisi yang sudah terkenal tapi sebenarnya nggak jago. Karena luck aja menurut gue ya. Apakah lu beruntung atau lu sudah memenuhi syarat untuk bisa ada di titik sekarang gitu? Iya. Kalau jago sih pasti, gua pasti jago. Iya, gue suka. Gue suka kadang memang kita harus sombong dulu. Iya. Enggak. Tapi kalau kata Denzel Washington, Denzel. Iya, berat. Art without business itu nothing. Nah itu gue belajar juga sih. Belajar juga ternyata lu juga harus mengerti bisnisnya. Dan gue kan selama karir gue ini akhirnya ketemu banyak orang-orang hebat ya. Ketemu mas ini mas itu. Mereka tuh kalau ngobrol tuh nggak hanya ngomongin di ideas, abis itu mereka ngomongin peluang-peluangnya. Bisnisnya kemana nih? Apa yang mau diinin? Itu yang gue. Mungkin banyak orang yang hebat-hebat banget, cuma mereka nggak tahu how to bisnisnya gitu. Iya. Menjualnya gimana? Marketnya maunya apa sih sekarang gitu? Atau mungkin mereka udah buat sesuatu tapi nggak ngerti ini mau dibawa kemana. Jadi itu pelajaran buat gue juga. Gue dulu buat bikin lagu-lagu menurut gue oke, tapi gue nggak tahu mau dijualnya gimana. Gue rilis aja yang penting ini. Ternyata itu nggak salah, cuman nggak tepat lah. Nggak salah tapi iya benar-benar nggak salah tapi belum tepat. Belum tepat karena harusnya lo
preparing lagi how to you do and don't-nya kayak lo gitu-gitu. Di industri musik ini gitu. Menjualnya mau gimana? Karena kan beda ya antara lo manggung sama lo dealing sama brand. Itu kan kebutuhannya sometimes beda. Iya. Kalau lo manggung ya lo jadi superhero aja gitu lo di atas panggung gitu, lo ngeband gitu. Tapi kalau lo as a brand kan lo harus bisa acting, lo harus bisa tahu blocking. Gue belajar juga dari Dito ya. Dito tuh konseptor dia. Iya. Visual apa dia tuh perhatiin banget. Jadi nggak hanya dikeluarin doang tapi ini nih harus dia make di Wijaya tuh dia bilang gue tuh make otak, make ini gue, make skill. Dia kan orang film, perfilman. Dia keluar banget situ konsepnya dia gitu. Makanya matang banget ya. Plan Wijaya mau ngeluarin lagu atau lo pribadi? Mungkin tahun depan gue ngeluarin lagu tapi Wijaya akan jalan terus keluarin lagu terus. Oke. Sekarang berarti udah album keberapa ya Wijaya? Album pertama. Album keduanya kapan? Tahun depan. Cuman mungkin tahun ini kita nyicil single dulu. Single baru album tahun depan. Satu album berapa? Berapa lagu tuh? Satu album yang kemarin tuh berapa ya? 8 ya? Berapa sih? 6 ya? 8 kan? Lupa. Terakhir kali masih ada kamu, pemain lama, jangan datang lagi. Masih Cukup dewasa. Sudah tahu sakit itu. Berapa ya? 6, 7, 8. 17 gitu. Iya segitu. Gua agak gitu tuh, kurang inget gitu. Kurang inget ya? Mesti gue lihat dulu. Iya tapi gak apa-apa. 7. Berarti album kedua kita doain meledak. Amin. Meledak lagi. Amin. Yang pasti Wijaya harus pecah dulu sekarang. Lebih pecah lagi. Amin. Lagu yang paling lu sayang banget dari Wijaya selain terakhir kali? Masih ada kamu. Itu tuh. Tuh bikin lagu tuh. Waktu itu si Dito lagi sedih juga tuh gitu. Jadi gue dapet refnya aja langsung. Wah kita kerjain ini gitu. Karena waktu itu gue ada 1 bulan bikin lagu bareng sama dia ada tuh. Berbulan-bulan. Bikin lagu gue reguler. Gue reguler dia manggung. Kita bikin bareng gitu. Judulnya Masih Ada Kamu. Gue udah pernah dengerin belum ya? Refnya. Aku ingin terbang bebas. Aku ingin bergembira bersamamu. Mungkin masih ada waktu. Esok atau lusa lagi bersama dirimu. Aku ingin kau rasakan dan tak perlu kau pertanyakan. Di dadaku itu masih ada kamu. Tak akan ada yang lain seperti dirimu. Hesky Joe, terima kasih itu sudah mampir. Bikinnya bareng sama Ardhito Pramono lagu itu. Menceritakan tentang? Tentang tunggu ya, gue itu liriknya dulu. Ya itu jadi bagaimanapun lo udah reject orangnya, lo udah unfollow, pokoknya kalau zaman sekarang gitu ya di unfollow. Tapi kalau di hati lo masih ada dia ya. Aku ingin terbang bebas, gue pengen bebas berarti kan. Karena nggak bisa bebas karena lo mikirin dia terus. Iya ternyata. Bebaskan aku dari kecanduan akan cintamu. Bebaskan aku. Bikin lagu lagi. Bikin lagu terus bosku. Tapi tadi kita udah ngomong banyak banget sama Hesky tentang perjalanan. Dan ternyata lu tuh bukan dari keluarga yang bisa dibilang mau apa-apa aja ada. Lu harus berjuang. Iya. Sampai sekarang ada di titik ini. Gua pengen pesan kalau udah jadi orang hebat, lebih hebat dari sekarang, jangan sombong Hes. Sombong dong. Jangan. Sombong lah. Enggak lah, enggak mau lah. Iya. Pokoknya kita kan tahu gimana attitude sangat berperan di industri ini ya kan. Iya, makanya. Terus semoga tidak ditemui oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan. Betul. Banyak sekarang. Iya. Ditemukan oleh cinta. Mau seamin atau seiman atau tidak, ya urusan Hesky lah.
tinggal diatur aja mau sakit hati lebih dalam atau bersama selamanya di mimbar. Kami satukan engkau dengan cinta. Gawat. Minal aidin wal faizin. Pilih. Iya. Mana tahu kita mau sholat Idul Fitri bareng. Iya kan? Iya kan kebetulan nanti gue juga mau tinggal di Depok. Iya kan? Nanti kalau lu di Depok ya kita sholat Idul Fitri bareng kan kita nggak tahu. Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pelan-pelan ya asyhadu Asyhadu Allah. harus officially dulu katanya. Nanti. Ntar kita bawa Ustadz Jojo untuk. Gak usah Jojo ya. Iya, untuk mengisul. Astagfirullah. Enggak, pokoknya apapun pilihannya itu sama-sama baik lah. Sama-sama baik. Tidak ada yang lebih baik ini, lebih baik ini. Yang penting mengasihi sesama manusia dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Waduh. Iya, jadi lebaran dia. Alhamdulillah. Heski, terima kasih banyak. Jangan lupa mampir lagi nanti ke sini setelah single-single barunya keluar. Terima kasih Dokter Ajay, Dokter Cinta. Yoi, gua Ajay. Gua Heski Jo. Terima kasih. Bye-bye.